Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue talam pandan. Bikinnya super gampang banget, cukup diaduk aja langsung jadi. Dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut, wangi dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue talam ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan pandan. Siapkan 150 gram tepung beras. Siapkan wadah, campurkan semua bahannya. Masukkan 150 gram gula pasir. Lanjut masukkan 40 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 600 ml santan. Untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan tercampur rata, lanjut kita masukkan 50 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 8 lembar daun pandan yang saya blender dengan sedikit air. Kemudian kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional. Kalau teman-teman nggak mau, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Kemudian lanjut kita aduk-aduk ya. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasa kuenya enak dan wangi. Oke, adonan pandannya udah tercampur rata. Sekarang kita siapkan pan atau wajan. Langsung aja kita masukkan adonan pandannya sambil disaring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Adonan pandannya udah siap, lanjut kita masak. Untuk masak adonan pandannya kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini kita masaknya sebentar aja, asal adonan pandannya sedikit menggumpal atau hangat. Tujuan kita masak seperti ini biar kuenya awet, nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, setelah kita aduk-aduk, kelihatan teman-teman adonan pandannya sedikit menggumpal. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita angkat dan siap dimasukkan ke dalam loyang. Di sini saya udah siapkan cetakan. Oles cetakan, di sini saya gunakan minyak goreng. Kita oles cetakan tipis-tipis aja hingga rata. Untuk cetakan yang saya pakai ini ukuran 24 cm dan tingginya 9,5 cm ya. Setelah cetakan kita oles rata, langsung aja kita masukkan adonan pandannya. Untuk adonan pandannya ini kita masukkan semua ke dalam cetakan. Dan untuk kondisi adonannya masih panas. Oke, adonan udah masuk, lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita masukkan adonan pandan ke dalam kukusan. Kemudian kita kukus selama 30 menit ya. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matangnya benar-benar merata dan permukaan kuenya tidak bergelombang. Lanjut kita bikin lapis putih. Untuk bahannya siapkan 100 gram tepung beras, kita campurkan dalam satu wadah. Masukkan 30 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Biar wangi, tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 500 ml santan. Ini saya dapat dari setengah butir buah kelapa ukuran besar ya. Untuk santannya ini tidak saya masak, langsung aja kita campurkan ke dalam adonan. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu biar kuenya awet ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga lapis putihnya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan lapis putihnya tercampur rata, terakhir kita saring ya teman-teman. Setelah adonan lapis putihnya kita saring, selanjutnya kita bagi dua, lapis putihnya sama rata. Setelah 30 menit kita kukus, adonan udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang pertama. Jangan lupa sebelum kita tuang adonan lapis putihnya ke loyang, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Untuk lapis pertamanya kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putih pertama udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang keduanya. Nah, ini kita tuang ya, hati-hati dan pelan-pelan biar hasilnya mulus dan cantik. Dan untuk adonan lapis putih yang kedua, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 15 menit.
Setelah 15 menit, kue talam pandannya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, saat saya buka tutup kukusan, wangi pandannya enak banget. Nah, ini kita biarkan dulu kue talamnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talam pandannya dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Untuk caranya di sini teman-teman, kita tekan-tekan kuenya biar mudah dikeluarkan. Langsung aja kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik ya. Nah, gimana, mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Sekarang kita lihat hasilnya teman-teman. Untuk hasilnya kelihatan cantik banget ya. Menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Sekarang langsung aja kue talam pandannya kita potong-potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Setelah kue talamnya kita potong kecil seperti ini, kalau teman-teman bikin buat jualan, kita kemas ke dalam plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya, semoga suka dan bermanfaat. Setelah kue talam pandannya dipotong, kelihatan teman-teman hasilnya seperti ini. Sekarang kita cobain ya. Untuk tekstur kue talam pandan yang ini lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, berasa pandannya, manisnya pas, wangi, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.